Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tabi pun. Ya pun. Ya pun, bukan ya pun. Ya pun, oke. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah anak-anak semua juga rapi, pakai seragam. Kita belajar matematika lagi, meneruskan materi yang minggu lalu. Semuanya sudah sarapan? Sudah, Umi. Ya, oke. Yang belum sholat duha, jangan lupa sholat duha nanti setelah Zoom ya nak ya. Ya, Umi. Kita mulai pagi ini dengan baca doa dulu. Baca doa, menyambut pagi dan baca doa sebelum belajar. Oke, silahkan dipimpin yang laki-laki. Oke, yang kameranya belum dibuka, Marisa, Balkis, siapa lagi Alif, silahkan dibuka nak. Oke, kita mulai. Doa silahkan dipimpin oleh Zada. Ayo Zada. Doa pimpin menyambut pagi dan doa sebelum belajar. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita dilancarkan. Anak-anak juga bisa memahami materi yang Umi sampaikan. Suara Umi jelas di sana ya nak? Jelas Umi. Oke. Di sini agak putus-putus karena sinyalnya agak kurang baik, tapi materinya bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Hari ini kita belajar tentang sudut yang terbentuk apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, dari judulnya sudah terbayang ya, berarti ada dua garis yang sejajar dan ada sebuah garis yang memotong. Nah, seperti ini. Nih, lihat. Di sini ada dua garis sejajar. Ada yang bisa menyebutkan garis sejajarnya garis apa aja? Di situ ada garis K, garis L, dan garis M. Garis sejajar yang mana? Garis K dan L. Garis K dan L. Garis yang sejajar nih. Apabila dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, kenapa dia dikatakan sejajar? Karena jika dia diteruskan, dia tidak akan pernah berpotongan. Itulah makanya dia disebut garis sejajar. Nah, dua garis sejajar, garis K dan garis L, dipotong oleh sebuah garis yang memotong keduanya. Garis apa yang memotong? Garis M. Nih. Jadi, kita mau tahu sudut yang terbentuk apabila dua garis sejajar dipotong dengan suatu garis M, itu akan terbentuk sudut apa aja. Nah, yang pertama ada yang namanya sudut yang sehadap, memiliki besar yang sama. Jadi, di dua garis sejajar ini, setelah dipotong oleh satu garis yang sama, sudut-sudut yang sehadap itu punya besar yang sama. Sudut-sudut yang sehadap punya besar yang sama. Sudut sehadap itu sudut yang mana aja, Umi? Nih contohnya. Sudut A
sama dengan sudut E atau sudut A sehadap dengan sudut E. Yang mana yang sehadap nih? Yang bagian atas A sehadap dengan E. Yang mana lagi Umi yang sehadap? Yang B dengan F. Kenapa? Karena satu garis K ini dengan garis L ini kita tempatkan. Andai nggak ada garis M, maka A ini sama dengan E, B ini sama dengan F, sehadap dengan F. Lalu yang mana lagi nih? C. C sehadap dengan G. Dan D sehadap dengan H. Nah, ini namanya sehadap. Sehadap itu apabila dua garis ini disatukan, dia ada di tempat yang sama. A sama E itu sama, B sama F itu sama, C sama G itu sama, D sama H itu sama. Nah, itu makanya dikatakan sehadap. Jadi, garis-garis sudut-sudut yang sehadap ini besarnya sama. Misal, A ini besar sudutnya 60, berarti E ini juga 60. Misal, B ini besar sudutnya 40, F ini juga besar sudutnya 40. Kenapa? Karena setiap sudut yang sehadap, maka besarnya sama, memiliki besar yang sama. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Umi tanya, kalau misalnya sudut G itu besar sudutnya 65 derajat, yang sama dengan sudut G, sudut apa ya? Yang nilainya sama dengan sudut C. Sudut C. Kenapa? Karena dia sehadap. Karena G sehadap dengan C. Kalau nilainya sudut D 40 derajat, sudut mana lagi yang sama? Sudut A. Iya, kenapa? Karena D dengan H sehadap. Jadi sudut-sudut yang sehadap ada 4. A sama E, B sama F, C sama G, D sama H. Ya, walaupun posisinya tidak seperti ini, misalnya dia garisnya berdiri, dia akan sama. Intinya yang sehadap itu yang apabila dia ditempelkan kedua garis ini, garis K sama L disempelkan, maka letaknya sama. Itu yang dikatakan sudut sehadap ya. Itu sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Berarti sudut-sudut dalam berseberangan. Kata kuncinya berarti sudut yang ada di dalam dan berseberangan. Sudut yang ada di dalam ada sudut apa aja, Nak? Ada A, C, D, B, No. Lihat. Ini ada garis K, ada garis L. Yang atas ini namanya sudut luar, luar garis. GH ini juga sudut luar. Yang namanya sudut dalam berarti yang ada di antara K dengan L. Ada apa aja yang ada di sudut dalam? Ada sudut apa? Oke. Yang namanya sudut dalam itu yang ada di antara kedua garis. Berarti sudut dalam itu ada sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F. Nah, itu sudut dalam. Sifatnya di sini katanya sudut dalam itu berseberangan memiliki besar yang sama. Berarti kalau sudut dalam yang berseberangan, kita cari dari C, D, E, F. Yang berseberangan itu yang mana? Oh, yang pertama nih ada D dan E. Berseberangan ya. D di sebelah kanan, E di sebelah kiri. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Lalu yang mana lagi di dalam yang berseberangan? C dengan F. Nah, jadi di dalam ini cuma ada 4 sudut dan yang berseberangannya ada 2. Jadi nilai C dan F ini sama. Nilai D dan E ini sama. Jadi selain sudut yang sehadap yang nilainya sama, sudut-sudut dalam yang berseberangan. Jadi kalau D dengan F ini nilainya enggak sama. Yang sama yang seberang, D dengan E. Oke. Nah, itu untuk sudut dalam berseberangan. Bisa dipahami ya? Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan atau minta diulang. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudut dalam, sekarang sudut luar. Sudut luar ada apa aja?
A, B, G, H. Oke, B, G, H. Ada A, jadi B, G, dan H. ya, sudut dalam tadi ada C, D, E, F yang ada di antara kedua garis. Sekarang sudut luar, berarti yang ada di luar K dan di luar L. Ada A sama B, ada G sama H. Nah, sudut-sudut luar tetap berseberangan kata kuncinya. Kalau dia nggak berseberangan, nilainya nggak sama. Kuncinya adalah sudut luar yang berseberangan. Berarti kita lihat A, B, G, H yang berseberangan. A sama H. Kenapa dia berseberangan? Nih ada garis pemisahnya, garis M. Jadi dia dikatakan berseberangan. A di sebelah kiri, H di sebelah kanan. Ini namanya sudut luar berseberangan. A dengan H nilainya sama. Misal A ini sudutnya 90, maka H ini juga nilainya 90. Nah, lalu yang kedua ada B, sudut B sama dengan sudut G. Jadi nilainya sudut B ini sama dengan sudut G. Nah, sudut A dengan G apa nilainya sama, Umi? Berbeda. Karena yang sama itu adalah yang luar berseberangan. Ini walaupun sama-sama di luar A dengan G, tapi dia tidak berseberangan, maka sudutnya tidak sama. Nah, oke, sudut yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apabila ada dua garis sejajar, dipotong sebuah garis itu akan membentuk sudut bertolak belakang. Memiliki nilai yang sama besar juga. Sudut yang bertolak belakang. Yang namanya bertolak belakang, ingat patokannya dari garis lurus ini. Bertolak belakang berarti dia nggak sama, lawannya. Berarti kita lihat di sini ada A. Sudut A, lawan dari sudut A adalah sudut D. Kenapa? Karena dia ini bertolak belakang. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Dia bertolak belakang. Nah, sudutnya ini namanya sama. Atau ini cerminannya. Nah, sudut yang bertolak belakang sama. Sudut A sama dengan sudut D. Jadi kalau sudut A 30 derajat, sudut D ini juga pasti 30 derajat. Lagi, sudut B dengan sudut C. Ini juga bertolak belakang. Nah, kenapa kalau Umi bilang sudut A sama sudut H, ini namanya sudut apa ya? Sudut luar yang berseberangan. Sudut luar yang memiliki besar yang sama. Oke. A sama H ini namanya sudut luar berseberangan, bukan bertolak belakang. Kenapa? Kalau bertolak belakang dia hanya dipisahkan oleh satu garis nih, A sama D, B sama C, ini bertolak belakang. Tapi kalau A sama H, dia memang bertolak belakang, tapi dia berseberangan antara garis K dan garis L. Maka dia tidak bisa dikatakan bertolak belakang, dan dia berada di luar jauh. Nah, jadi selain itu, sudut yang bertolak belakang ada lagi E dengan H. Sudut E sama dengan sudut H itu nilainya sama. Terus sudut F dengan sudut G ini juga nilainya sama. Jadi sudut-sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama hanya ini. Nah, kenapa A sama E nilainya nggak sama? Karena dia bukan sudut bertolak belakang. Kalau A sama E dia nilainya sama, dikatakan sudut apa? Ada yang ingat? A sama E. Sudut-sudut sehadap. Oke. Sehadap yang A sama E memiliki ini besar yang sudut sama. sehadap. Sudut sehadap yang memiliki besar yang sama. Ya, nilainya sama. Jadi ada yang ingat dua garis sejajar jika dipotong oleh sebuah garis itu akan memiliki nilai yang sama apabila yang pertama sudut-sudutnya sehadap. Kalau dia sehadap, maka dia memiliki nilai yang sama. Ada sudut apa aja tadi yang sehadap? Lihat di sini, yang sehadap. Ada sudut A dengan E, ada dengan B, dengan E, dengan D, dengan H. Oke, pintar. Jadi ada 4 sudut yang sehadap. Nah, sudut yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Ada berapa sudut dalam yang berseberangan?
Ada 2. Ya, apa aja sudut yang sama? D dengan E, C dengan F. Dan ada C dengan Ya, jadi sudut dalam yang berseberangan itu ada 2 yang nilainya sama, yaitu sudut C sama dengan sudut F, sudut D sama dengan sudut E. Yang ketiga ada sudut apa? Sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, terus yang ketiga? Sudut luar berseberangan. Ya, sudut yang nilainya sama yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Ada apa aja? Ada sudut A sama dengan sudut H. Ya, sudut B sama dengan sudut G. Jadi itu nilainya sama ya nak ya. Jadi intinya begini, 2 garis sejajar apabila dipotong sebuah garis itu akan memiliki nilai yang sama. Tapi perhatikan letaknya, jangan sampai salah. Oke. Nah, yang keempat, sudut yang nilainya sama juga yaitu disebut sudut yang bertolak belakang. Ada berapa? Ya, yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut C, sudut B dengan H, F dengan G, dengan H dan F dengan G. Ya, oke. Jadi apabila 2 garis sejajar, misalnya dia KL, dia tidak harus mendatar begini. Misalnya garis K dan L-nya tegak. Lalu garis yang memotongnya mendatar. Nggak apa-apa, sama aja. Intinya dia harus 2 garis sejajar dan ada sebuah garis yang memotong keduanya. Maka dia akan berlaku 4 sudut atau akan terbentuk 4 sudut. Yang pertama dia sudut-sudut yang sahadap yang nilainya sama besar. Ada 4 sudut yang nilainya sama besar. Yang pertama nilai yang sahadap, sudut yang sahadap. Yang kedua yang nilainya sama besar juga sudut dalam berseberangan. Yang ketiga yang nilainya sama sudut luar berseberangan, dan yang keempat sudut yang bertolak belakang. Selain dari itu dia tidak akan sama. Ada satu sudut lagi nak, sudut berpelurus. Nih, berpelurus berarti dia satu lurus di garis yang sama. Contoh, di garis K ini yang berpelurus A dengan B. Yang berpelurus dengan A dengan B. Yang mana lagi yang berpelurus? A dengan B, C dengan D, E dengan F, G dengan H. Ya, itu kalau mendatar. Kalau yang dipotong garis M, yang berpelurus yang mana aja? Dengan B, dan H. Ya, A dengan C, B dengan D, E dengan G, F dengan H. Ini namanya berpelurus. Kenapa? Karena dia berada di satu garis yang lurus nih. Ingat, kalau sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Ingat ya, sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Nah, ingat, kemarin materi sebelumnya di garis berpotongan itu ada yang namanya sudut tegak lurus. Berapa besar sudut tegak lurus? 90. Ya, 90%. sudut tegak lurus besarnya adalah 90 derajat, bukan 90%. Nah, ini kalau sudut berpelurus ini besarnya 180 derajat. Berarti dia 2 kali lipatnya dari sudut tegak lurus. Oke, diingat ya nak ya. Selain dari 4 tadi, ada yang namanya sudut berpelurus, yaitu dia yang lurus, yang berseberangan seperti ini. A, B, C, D, atau A, C, B, D. Ini namanya berpelurus. Oke, sekarang kita menghitung besar sudutnya. Tadi kita sudah tahu apabila ada 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, itu akan membentuk 4 sudut atau 5 sudut yang nilainya sama besar. Sekarang kalau kita mau tahu nilai setiap sudutnya, contohnya, ini masih garis yang tadi. Kita mau tahu besar sudutnya yang nilainya sama atau tidak dengan diketahui salah satu ujungnya. Soalnya seperti ini. Jika sudut E, nih sudut E ini yang di bawah adalah 65 derajat. Tentukanlah
A sudut A, B sudut C, C sudut H, D sudut F. Berarti pertanyaannya ada 4. Diketahui sudut E ini 65 derajat, kita disuruh cari sudut A, sudut C, sudut F, dan H ini nilainya berapa. Ingat, berangkatnya dari sudut E. Kita sesuaikan satu-satu ya. Kalau penjelasannya cepat atau kurang jelas, boleh ditanyakan ya nak ya. Nih, sudut A yang pertama. Yang ditanya sudut A. Kita tulis dulu yang ditanya itu sudut A. Berangkat nih. Jika sudut E 65 derajat, berapa sudut A-nya? Kita tulis dulu pertama. Sudut E sama A. Lihat. 65 derajat sudut E. Yang ditanya sudut A. E sama A ini sudut apa ya? Ada yang ingat? Sehadap. Sehadap. Ya, itu. Kita pertama harus paham dulu. Antara yang diketahui dengan yang ditanya itu membentuk sudut apa atau apa hubungannya. Itu yang pertama harus kita tahu. Nah, yang ditanya sudut A, yang diketahui sudut E. Sekarang kita tulis sudut E dengan sudut A itu adalah sudut sehadap. Berarti sudut E sama dengan sudut A, ya. Kalau sudut E sama dengan sudut A, kalau sudut E-nya 65 berarti sudut A-nya sama dengan 65 derajat juga. Nah, Celcius. gampang kalau soalnya seperti ini. Berarti kalau sehadap itu nilainya sama. Oh, E sama A itu sehadap, berarti nilainya sama-sama 65. Paham sampai sini? Paham. Oke, nah ini untuk pertanyaan yang A. Sekarang yang kedua. Bentar. Nah, yang kedua, yang ditanya diketahui sudut E, ini ya masih diketahui sudut E-nya 65 derajat nih. Yang kedua ditanya sudut C, berarti jika diketahui sudut E ini 65, sudut C-nya berapa? Nah, kita sudah tahu sudut E 65, sudut A 65, ya kan tadi? Yang ditanya sudut C. E dan C ini tidak ada ya nak ya. Sifat E dan C ada yang bisa menyebutkan ini sudut apa? Tidak ada. Ya, E dan C ini tidak ada sifat sudut yang menyebutkan bahwa E dan C ini nilainya sama. Maka harus kita jabarkan dulu. Kita analisis dulu dari soal yang sudah kita tahu sudutnya. Lihat di sini. E dengan A itu sudut sehadap, yaitu sudut E 65, sudut A 65. Sehingga kalau kita mau tahu sudut C nih, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Kenapa? Ingat A sama C tadi sudut apa ya? A sama C berpelurus. Iya. A sama C sudutnya berpelurus. Ada yang ingat sudut berpelurus berapa besarnya? 180 derajat. 180 derajat. Ya, 180 derajat. Nah, kita sudah tahu E sama A ini sehadap, nilainya sama. Yang ditanya sudut C. Oh, sudut C sama sudut A ini adalah sudut berpelurus. Berarti untuk tahu sudut C sama dengan sudut berpelurus besarnya 180 derajat dikurang sudut E atau sudut A. Kenapa? Karena E sama A nilainya sama, dia sehadap. Sama. Ya. Sehadap nilainya adalah 65. Berarti kita kurangkan sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang 65. Hasilnya adalah 115. Berarti kita ketahui sudut C ini besarnya 115 derajat. Ayo, sampai sini bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak nih. Oke, bisa dipahami nak ya, pelan-pelan ya. Nah, dilanjut ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita sudah tahu berarti E tadi berapa besarnya? 65. 65 derajat. Sudut A berapa? 65 derajat. Sudut A juga 65 karena dia sehadap dengan E. Sudut C berapa?
Sudut C 115 Oke, derajat. berarti sudah kita ketahui. Sekarang kita lihat soalnya. Pertanyaannya apa lagi? Bentar, kok nggak mau ya? Nah, pertama sudut A sudah tahu 65. Sudut C sudah tahu 115. Sekarang yang ditanya sudut H. Nih, diketahui sudut E tadi 65 derajat. Yang ditanya berapa besar sudut H? Ayo, ingat E 65 derajat berapa besar sudut H? Siapa yang masih ingat E dengan H ini termasuk sudut apa? Termasuk sudut belakang. E dengan H ini adalah sudut bertolak belakang. Ingat, kalau sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Berarti kalau E nilainya 65 derajat, besar sudutnya 65 derajat, maka sudut H juga besarnya adalah 65 derajat. Mudah ya? Kalau yang sudah diketahui berhadapan, sehadap, bertolak belakang, atau berseberangan, itu sangat mudah. Berarti tinggal nilainya sama. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Yang penting anak-anak tahu ini sudutnya apa. Itu yang harus anak-anak pahami dulu. Oke, kita lanjut yang keempat. Pertanyaan yang D, berapa besar sudut F? Mana F ini? Sudut E diketahui 65. Kenapa sih Humi kok berangkatnya dari E terus? Kalau ada yang nanya seperti itu, kenapa? Karena di sini lihat soalnya. Jika sudut E 65, tentukan keempat ini. Jadi ingat, soalnya selalu berpatokan dari sudut E. Sudut yang ditanya itu sebelah mananya sudut E, itu kuncinya. Nah, jadi diketahui sudut E 65, ditanya berapa sudut F-nya. E dengan F sudut apa namanya? Berpelurus. Berpelurus. Iya, selain E dengan F yang berpelurus ada sudut apa lagi di sini? G dengan H. ya. E ini bisa nggak sih berpelurus dengan G? E sama G berpelurus nggak ya? Tidak, Umi. Iya, Umi. Ayo, E dengan G berpelurus nggak? Berpelurus, Mi. Ya, berpelurus. Nah, dia lurus ke samping boleh, lurus ke bawah boleh. Intinya kalau dia lurus berarti dia berpelurus, gitu aja. Nah, jadi yang diketahui sudut E65 ditanya sudut F. E dengan F kita tulis. Sudut E dengan sudut F berpelurus. Ingat anak-anak harus buat ini dulu. Harus tahu dulu itu sudut sehadap, sudut berpelurus atau sudut apa. Biar anak-anak mudah nih. Karena E dengan F ini berpelurus, maka sudut F sama dengan kita tulis. Sudut berpelurus tadi 180 derajat nih. Anak-anak tulis biar nggak lupa. Berpelurus itu 180 derajat. 180 derajat dikurangin sudut E atau sudut yang sudah diketahui. Sudut E berapa? 65 derajat. Berarti 180 kurang 65. Hasilnya adalah 115 derajat Celcius. Derajat Celcius. 115 derajat. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke, ayo Umi kasih waktu, ada waktu 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau mau diulangi? Ada nggak? Ada, Umi. Paham ya nak ya? Iya. Oke, jadi langkah pertama mengerjakan soal-soal sudut ini, menghitung sudut ini kita harus tahu dulu yang diketahui sudut apa. Kita berangkatnya dari sudut yang diketahui, lalu langkah pertamanya harus tahu dulu antara sudut yang diketahui dengan sudut yang ditanya itu membentuk sudut apa atau ada hubungan apa. Atau jika dia tidak langsung membentuk sudut, kita nalar dulu, kita uraikan dulu. Seperti yang A dan B tadi. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, Umi rasa cukup. Oke, 1 menit lagi. Umi minta 1 orang
paling cepat ya. Satu orang aja, paling cepat. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan inti dari jika kedua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, itu kesimpulannya apa? Ayo, satu orang aja loh kesempatannya. Siapa yang berani? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jika dua garis sejajar dipotong sebuah garis, dia akan membentuk apa saja, Nak? Ayo, siapa yang bisa? Dia sudut-sudut dalam berseberangan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada 5. Ada 4. Ayo. Sudut. Oke, nggak ada? Ada yang berani nggak? Sudut-sudut. Siapa yang mau mencoba? Akan bentuk 5 sudut. Ya, apa aja, Anggur? Akan terbentuk 5 sudut. Ya. Dalam berseberangan besar yang punya. Contoh sudut sahada. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Keempat, sudut bertolak belakang. Dan yang kelima, sudut berpelurus. Oke, intinya Yang memiliki itu. besar 180 derajat. Ya, intinya itu. Jadi jika ada dua garis sejajar, dipotong oleh sebuah garis, dia akan membentuk 4 sudut yang nilainya sama besar. Yaitu apa aja yang nilainya sama besar? Sudut-sudut yang sehadap, nilainya sama besar. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut bertolak belakang. Seberangan memiliki besar seberangan. Ya. Dan yang terakhir, sudut yang berpelurus. Sudut bertolak belakang, dan yang terakhir sudut berpelurus. Ya. Sudut berpelurus itu bukan nilainya sama, tapi kalau sudut berpelurus nilainya adalah 180 derajat. Oke. Oke. Umi rasa cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan sekali lagi? Tugasnya apa, Umi? Oke, untuk tugasnya nanti Umi share di grup, Umi fotoin. Karena dia berbentuk gambar. Oke. Umi rasa untuk materinya cukup karena tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih para bunda yang sudah mendampingi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Silahkan dibaca-baca. Kemungkinan nanti kita akan melakukan PH khusus bab 6, bab 7 ya, bab 6. Nanti Umi informasikan. Cukup sekian untuk hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita berbaca doa. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaika. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Oke, sama-sama anak-anak semua. Yang belum mengisi absen silakan diisi ya. Ya.